Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 8 Ancaman Tidak Masuk Akal. Senyum Rion semakin mengembang saat melihat keterkejutan di wajah gadis itu. Tahu kalau Lily tidak pernah menyangka bahwa Rion akan bergerak cepat. Atas apa yang dikatakan beberapa hari lalu untuk tinggal di rumah Rion dan mengasuh Lukas, Lily terdiam di tempat ia berdiri. Ketika mendapati pria yang menjadi atasannya sedang duduk di ruang tamu mengobrol dengan ayah Lily. Entah sejak kapan keduanya menjadi akrab, membicarakan banyak hal seolah mereka adalah kenalan lama. Lily, seruan riang dari bocah 5 tahun berambut legam mengantarkan kembali Lily ke realita. Lukas, bibir Lily mengembangkan senyum otomatis. Ketika ia melihat Lukas yang kini berlari ke arah sang gadis dengan penuh semangat. Bocah kecil itu memeluk kaki Lily. Kenapa Lily tidak datang ke rumah Lukas? Ayah bilang Lily sedang sibuk kerja, benar? Tanya Lukas. Memang benar sudah nyaris 1 minggu ini. Lily tidak berkunjung menemui Lukas seperti janjinya pada bocah itu ketika sakit tempo hari lalu. Terutama 3 hari ini di mana Lily harus membereskan barang-barang yang akan ia bawa untuk pindah sesuai kata Rion. Tidak menyangka kalau pria itu benar-benar serius dengan ucapannya. Bahkan ketua departemen Lily pun menyuruh Lily untuk mengemasi barang-barangnya yang diperlukan dari kantor untuk dipindahkan ke rumah Rion. Beberapa teman Lily menduga kalau Lily berhenti bekerja. Namun setelah meluruskan keadaan tanpa mengatakan yang sebenarnya, semua kembali tenang. Lukas, kau tahu kenapa ayah membawamu ke sini? Tanya Rion ke anaknya itu. Menemui Lily, jawab Lukas lugu. Kita kesini untuk menjemput Lily. Dia akan tinggal di rumah kita mulai sekarang. Jadi bersikap baiklah padanya dan jangan nakal. Kata Rion dengan senyum penuh arti. Mata Lukas langsung berbinar mendengar ucapan dari sang ayah. Beberapa kali ia melihat Rion, Lily, dan Robert secara bergantian. Untuk mendapatkan konfirmasi apakah yang dikatakan Rion benar atau tidak. Apa itu benar, Lily akan tinggal dengan Lukas mulai sekarang? Tanya Lukas penuh pengharapan dan antusias. Bagaimana mungkin Lily mengatakan tidak? Ketika bocah menggemaskan itu menatapnya dengan mata bulat besar serta wajah polos seperti itu. Lily hanya mengangguk seraya tersenyum kepada Lukas. Asyik. Lukas benar-benar terlihat antusias. Ia lari ke arah Robert dan bertanya lagi tentang apakah Lily sungguh akan tinggal bersama dengan Lukas. Tidak ada lagi ketakutan pada diri Luka terhadap Robert. Seperti saat hari pertama Lily membawa bocah itu ke rumah ini setelah menyelamatkannya. Lily kini menatap Rion, dan mendapati Rion hanya tersenyum penuh arti kepada gadis itu. Lagi-lagi dahi sang gadis berkerut dalam, tanda kalau ia protes. Lily sadar dengan jelas kalau Rion sengaja membawa serta Lukas ke sini agar Lily mau pindah. Pria itu tahu kalau Lily tidak bisa menolak apapun yang diinginkan oleh bocah menggemaskan itu.
Dan hal itu digunakan oleh Rion agar Lily setuju untuk pindah tanpa harus berdebat panjang bahkan menolak. Rion dan Robert membantu Lily memindahkan barang-barang miliknya yang telah dikemas ke bagasi mobil Rion. Tidak banyak barang, dan itu membuat Rion tidak terlalu senang. Seolah gadis itu tidak berniat untuk tinggal dalam waktu lama. Berencana akan pergi suatu hari. Tapi bukan Rion Lorenzo namanya jika ia tidak menduga hal seperti ini. Ia tahu kalau salah satu sifat Lily adalah keras kepala, dan Rion telah menyiapkan segalanya untuk sang gadis. Tak sabar melihat ekspresi Lily ketika tahu apa yang Rion siapkan. Jaga puteriku, jika kau membuatnya menangis, aku sendiri yang akan menghajarmu. Pesan Robert kepada Rion saat menunggu Lily dan Lucas keluar dari rumah. Yes, sir. Jawab Rion tanpa ragu. Ayo cepat, Lily. Seru Lucas yang menarik tangan Lily agar segera menuju ke mobil. Sepertinya bocah itu tidak sabar ingin segera mengajak Lily pulang. Lucas, masuk duluan ke mobil. Perintah sang ayah. Baik, Lucas menuruti ucapan Rion, masuk ke kursi belakang setelah sang ayah membukakan pintu mobilnya. Lilipat, jaga diri baik-baik di sana. Sering-sering juga berkunjung bersama dengan Lucas. Dan ingat, jangan makan es krim terlalu banyak. Jangan curi kesempatan jadi kau bisa makan sebanyak yang kau mau, mengerti? Kata Robert. Ish, aku bukan anak kecil. Protes Lily. Kau bahkan bisa lebih bocah dari Lucas jika berhubungan dengan es krim. Pastikan tidak memakannya terlalu banyak dan terlalu sering. Rion, tolong bantu aku mengawasi Lily soal es krim ini, ucap Robert yang beralih ke Rion. Rion mengangguk dengan senyum geli terpatri di wajah. Tidak menyangka kalau Lily yang dikenal hebat di perusahaannya itu justru memiliki sisi kekanakan seperti ini. Dad, Lily benar-benar protes sekarang karena ia bahkan membawa-bawa Rion dalam larangan mutlaknya soal es krim. Kalau begitu kami pergi, pamit Rion yang berjalan ke kursi kemudi, menunggu Lily untuk masuk juga. Robert memeluk Lily sebelum akhirnya melihat anak gadisnya itu masuk ke mobil. Ia tahu kalau Lily hanya bekerja di rumah Rion. Tapi Robert juga tahu kalau Rion memiliki ketertarikan terhadap Lily. Rasanya seperti melepas anak gadis kesayangannya dibawa oleh suaminya saja setelah menikah. Mungkin karena usia Robert tak lagi muda, dan Lily satu-satunya keluarga yang ia miliki, membuat Robert berpikir jauh dan tidak. Ia hanya berharap kalau anak perempuannya itu akan menemukan kebahagiaan kali ini. Setelah banyak hal buruk yang gadis itu alami. Saat mobil melesat ke jalanan, keadaan mobil hanya dipenuhi oleh celotehan Lucas, membicarakan apa saja yang akan dilakukan ketika Lily tinggal di rumahnya. Lalu apa saja yang Lucas lakukan hampir seminggu ini ketika Lily tidak dapat berkunjung menemui Lucas. Lily menanggapi Lucas dengan sangat baik, sedangkan Rion hanya mendengarkan. Tidak pernah menduga kalau putranya itu bisa begitu banyak bicara. Entah mantra apa yang Lily berikan pada Lucas hingga bocah itu bisa begitu bebas dan menjadi dirinya sendiri. Begitu sampai di kediamannya, Rion mempersilahkan Lily untuk masuk ke rumah. Tidak seperti terakhir kali gadis itu datang ke rumah besar ini, bisa dilihat ada beberapa penjaga di luar rumah.
memberi hormat kepada Lily ketika gadis itu berjalan memasuki bangunan tersebut. Biar kutunjukkan kamarmu, ucap Rion saat mendapati Lily sempat terdiam canggung di ruang tamu. Gadis itu hanya mengikuti Rion, bersamaan dengan penjaga yang tadi ia lihat di luar. Membawa barang-barang Lily menuju ruangan yang akan menjadi kamarnya selama di sini. Rion mengangkat tangannya kepada dua penjaga tersebut, memberikan perintah untuk tidak terlalu dekat dengan sang gadis. Lily, ini kamarmu, kata Lukas dengan penuh antusias setelah Rion memberitahu kalau ruangan yang biasanya menjadi kamar tamu tersebut kini menjadi kamar Lily. Lily terperangah melihat kamarnya. Jujur saja ia tidak menyangka akan mendapati kamar yang mewah dan begitu rapi. Terlebih lagi di sudut kanan kamar tersebut telah terpampang komputer 3 layar, serta beberapa perlengkapan lainnya untuk pekerjaan Lily. Suka? Tanya Rion dengan senyum lebar saat ia tahu jawabannya dengan pasti. Ada kepuasan yang tidak pernah ia rasakan saat melihat wajah bahagia seseorang atas apa yang Rion berikan. Anda serius ini semua boleh kupakai? Tanya Lily yang tidak bisa menyembunyikan kebahagiaan serta binar di matanya. Tentu saja, kamar dan semua barang-barang di sana itu milikmu sekarang, kau bebas menggunakannya. Katakan saja padaku kalau ada yang kau inginkan atau ada yang kurang, oke? Ujar Rion. Sang Yu, aku akan menggunakannya dengan baik. Janji Lily penuh dengan penghormatan. Tapi dengan satu syarat, kata Rion tiba-tiba. Apa itu? Lily penasaran sekarang, berharap bukan hal yang sulit untuk dilakukan. Panggil aku Rion mulai sekarang dan anggap ini sebagai rumahmu sendiri. Aku akan katakan sekali lagi, tolong jaga dan rawat Lukas, Lily. Rion berkata dengan nada dan tatapan selembut satin. Oh, oke. Rona tipis tergurat di pipi gadis tersebut, mengangguk tanpa berani melihat ke arah Rion. Senyum lagi mengembang di wajah Rion saat ia mendapati ekspresi malu-malu milik Lily. Ah, why you so cute, Lily, kau sungguh selalu bisa mengetes kesabaranku sebagai pria setiap saat. Batin Rion yang kembali berteriak ketika melihat bagaimana reaksi sang gadis. Pria itu hanya mampu mengepalkan tangan dengan kuat. Menahan diri untuk tidak menyentuh gadis itu apalagi melakukan apa yang ada di pikirannya. Memojokkan sang gadis ke dinding dan melumat bibir ranum itu hingga Rion puas. Ingatkan dirinya kalau ada Lukas di sini dan juga orang-orang Rion. Membuat pria itu sebisa mungkin menahan diri. Stop call me like that, princess. Ucap Rion seraya melipat tangan di dada. Menatap gadis di depannya yang kini sedang mengerutkan dahi karena protes. Tapi Anda atasan saya, bagaimana mungkin saya harus bersikap tidak sopan seperti itu? Dengan memanggil nama Anda secara tidak langsung. Protes Lily yang entah telah berapa kali. Kau tidak sedang di kantor, tapi di rumahku. Dan aku tidak suka dengan segala formalitas seperti itu. Panggil aku Rion dan berhenti memanggilku bos, paham? Aku tidak menerima penolakan. Jika tidak memanggilku dengan namaku maka kau dilarang makan es krim. Ancam Rion dengan wajah serius.
walau dalam hati pria itu tersenyum lebar melihat mimik wajah sang gadis saat ini. Lily terdiam dengan wajah tidak setuju, ingin kembali protes tapi membungkam diri. Karena pria itu mengancam menggunakan hal yang paling Lily suka. Jika tidak mau ada larangan makan es krim di rumah ini, jadi dengarkan aku dan panggil aku dengan namaku mulai sekarang. Ucap Rion lagi, baik. Sahut Lily yang akhirnya menyerah juga. Jujur saja ingin rasanya Rion tertawa sekarang. Saat mendapati ancaman tidak masuk akal itu justru berhasil dengan sangat mudah. Sepertinya bicara dengan Robert mengenai Lily cukup efektif. Untuk tahu bagaimana menghadapi gadis keras kepala namun memiliki sisi kekanakan seperti ini. So try call my name now. Pinta Rion, seolah tidak puas dengan melihat Lily yang kesal sekarang, dan justru ingin menggodanya lebih lagi. Lily menatap Rion sebal, mungkin karena telah menggunakan makanan kesukaannya sebagai ancaman. I'm waiting, princess. Rion berusaha mati-matian agar tidak tersenyum ataupun terkekeh saat ini. Rion. Ucap Lily akhirnya, walau mengalihkan pandangan dari sang punggung pria itu merinding seperti barusan disiram air es ketika mendengar sang gadis memanggil namanya. Ia tidak mengira efek gadis itu memanggil dirinya bisa membuatnya berdesir seperti ini. Damn, Lily, apa yang harus aku lakukan padamu? Aku tidak menyangka mendengarmu menyebut namaku saja bisa membuatku kembali berpikir seperti pria bejat. Batin Rion. Rion menghela napas untuk memudarkan pikirannya saat ini, kemudian berkata, pastikan memanggilku seperti itu. Aku berangkat ke kantor, tolong jaga Lukas. Baik. Sahut Lily. Pria itu meninggalkan rumah seperti biasa. Beberapa hari ini mood Rion benar-benar bagus setelah Lily menetap di rumahnya. Rasanya rumah besar itu tidak terlalu kosong, justru jauh lebih hidup. Setiap hari selalu ada yang menyapanya ketika pergi dan pulang kerja. Dan lebih mengejutkannya lagi selalu ada makanan di meja. Entah berapa lama sejak terakhir kali ia memakan masakan rumah. Ia tahu kalau saat ini Lily hanyalah berstatus sebagai pengasuh sekaligus karyawannya. Tapi tetap saja bolehkan Rion merasa senang dengan keberadaan gadis itu di rumahnya. Menganggap kalau gadis itu bagian dari keluarga kecilnya. Ponsel pria itu berdering saat ia masih menuju ke kantornya. Air mukanya berubah seketika saat tahu siapa yang menelepon. Ada apa? Tanya Rion langsung saat ia mengangkat panggilan. Suara dingin dan menusuk terdengar jelas dari pria itu. Bos, ada pergerakan dari Red Dog. Mata kita bilang kalau dia mengutus orang untuk melakukan sesuatu tapi belum diketahui apa niat mereka. Lapor pria di seberang telepon. Terus awasi mereka, jika bisa tangkap orang yang mereka utus dan bawa ke markas. Titah Rion. Baik, bos. Sahut pria di seberang sana. Rion mengakhiri panggilan. Namun sepertinya otaknya dipenuhi akan sesuatu atas semua kemungkinan yang bisa saja terjadi. Berusaha menghindari kejadian yang tidak terduga. Apalagi sampai melibatkan orang-orangnya seperti Lukas terakhir kali.
Ia tidak mau hal itu terjadi. Sesampainya di kantor, Rion langsung memanggil Franz, sang ketua departemen sistem di perusahaannya. Ada apa sampai memanggilku ke sini, Rion? Tanya Franz begitu ia berdiri di depan meja atasan sekaligus atasannya. Aku butuh bantuanmu. Jawab Rion. Franz mengerti dengan jelas jika pria di depannya itu sudah mengatakan meminta bantuan. Artinya itu perihal pekerjaan Rion di bidang yang hampir tidak ada orang yang tahu. Kali ini organisasi mana? Tanya Franz serius. Red Dog, bawahanku bilang kalau ada pergerakan dari mereka. Tapi tidak ada informasi yang bisa didapatkan tentang apa yang mereka akan lakukan. Sepertinya mereka merencanakan sesuatu yang cukup berbahaya kali ini. Carikan aku informasi itu, masuk ke jaringan mereka. Kata Rion yang entah kenapa perasaannya memang tidak tenang kali ini, tidak seperti biasanya. Akan ku coba. Setahuku Red Dog punya firewall tingkat atas untuk sistem mereka. Akan membutuhkan banyak waktu untuk mengambil data dan mencari informasi dari mereka. Franz berkata dengan sikap yang kini memperlihatkan antara bawahan dan atasan sekarang. Kuserahkan padamu. Ucap Rion. Bersambung.